Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kelima, kelas 5. Sebelumnya, kita telah mempelajari tulang sebagai organ gerak pasif manusia. Hari ini, kita membahas tentang otot sebagai organ gerak aktif manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah agar anak-anak ibu mampu mengetahui pengertian otot dan fungsinya pada manusia, kemudian mampu mengidentifikasi macam-macam otot, dan mampu menentukan ide pokok paragraf, serta mampu membuat desain cover buku. Sebelumnya, kita telah mempelajari tulang sebagai organ gerak pasif manusia dan hewan. Dan hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang otot sebagai organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Terlihat seorang Pak Tua yang bernama Pak Bejo. Walaupun sudah tua, dia tetap masih kuat untuk mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Nah, coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang mana yang paling berperan? Ya, organ tubuh yang paling berperan adalah otot. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Selanjutnya, fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam otot manusia. Macam-macam otot manusia, yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, biasanya terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, otot di saluran kemih, dan paru-paru. Pergerakan otot polos yaitu lambat dan mudah lelah. Kemudian, otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan sebagai otot rangka. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak.
Pergerakannya cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, dan inti sel berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia. Untuk mengetahui lebih lanjut materi tentang otot manusia, mari kita membaca teks paragraf berikut ini. Otot manusia. Paragraf pertama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, ide pokok yang dapat kita tuliskan pada paragraf pertama adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Nah, ide pokok yang dapat kita tuliskan pada paragraf kedua adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Paragraf ketiga. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Ide pokok yang dapat kita tuliskan pada paragraf ketiga adalah, selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Paragraf keempat, otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang paling tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Jadi, ide pokok yang dapat kita tuliskan pada paragraf keempat adalah otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Paragraf kelima, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Ide pokok paragraf yang dapat kita tuliskan pada paragraf 4 adalah
Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Paragraf ke-6, otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, jadi ide pokok yang dapat kita tuliskan pada paragraf ke-6 adalah otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah membuat desain cover buku. Sebelumnya, kita telah belajar bagaimana syarat-syarat membuat desain cover buku. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, anak-anak ibu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, harus menentukan terlebih dahulu desain background. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Kemudian, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu tentang macam-macam otot pada manusia, coba hubungkanlah dengan menggunakan garis di mana letak otot-otot ini berada. Kemudian, anak-anak ibu dapat mengerjakan soal evaluasi di